Oke, ini dia game ketiga kita bakal langsung terjun ke Miramar. Map Padang Gurun yang merupakan map paling besar juga di PUBG Mobile. Kembali kita sekarang akan melihat ke 16 provinsi bertempur untuk memperebutkan poin-poin berharga. Yes, betul. Dan kalau misalkan kita lihat dari segi flight path-nya itu cenderung menuju ke arah bagian selatan daripada Miramar, berarti akan menyulitkan untuk tim-tim yang mungkin drop zone-nya di arah bagian utara, ada di bagian water treatment, Torre, dan juga La Cabrera. Betul, ini buat tim-tim yang turun bagian utara harus menyambung kembali perjalanan mereka menuju kota dengan kendaraan-kendaraan yang ada. Tapi baik lagi, di sini tentu semua tim pasti udah punya rencana mau turun di mana, sudah punya plan juga mau turun di mana sehingga kemanapun arah pesawat yang mereka bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dari mereka. Tapi sementara kita bakal lihat dari tim Maluku sudah mengambil daerah kiri bawah kali ini ya. Dimana mereka bakal bermain dengan cukup enak karena arah pesawat yang cukup juga mendukung gameplay mereka. Sedangkan untuk beberapa tim lainnya masih harus turun jarak jauh dari Jabar terpantau akan menuju ke arah El Pozo. Sedangkan dari Sumsel akan turun daerah Power Grid dan mungkin melanjutkan perjalanan mereka ke bagian utara. Yes, betul banget. Dan kita bisa lihat juga ada beberapa tim yang udah mulai melakukan early terlebih dahulu. Ada yang mengambil bagian El Pozo nampaknya dari tim Jabar. Dan sementara itu, Pekado akan dikuasain oleh tim DKI Jakarta untuk saat ini. Betul, kita bakal kali ini dari tim Jakarta mengambil pusat ibu kota dari Miramar juga kali ini dan langsung melakukan looting-looting. Kali ini dari Kembar, Bagas juga Bagus akan familiar, sangat familiar dengan kota ini karena ini merupakan kota yang mereka juga gunakan di tim profesional mereka ketika bertanding di tahap profesional. Ya, sementara itu juga mungkin ada beberapa tim yang kesulitan untuk menuju ke arah drop zone. Sementara itu satu player knockout dari arah tim NTB, Renaldi akan langsung dipulangkan begitu aja karena lobby. Tapi lihat Rio juga cukup low HP-nya, akan terus diberikan beberapa suppressing fire tentunya dari tim-tim yang melihat keberadaan dari tim NTB yang berusaha untuk mendapatkan beberapa vehicle yang mereka lihat. Betul, kita bakal lihat juga dari Riau masih bermain dengan cukup aman, tapi mereka kayaknya harus keluar dari pertahanan mereka mulai mengejar lawan-lawan. Inilah fight-fight yang cukup berbahaya di awal-awal ketika ada tim-tim yang beradu tempat drop saling coba untuk mengusir lawannya ataupun tempat scrapping yang jaraknya cukup dekat. Itu yang cukup berbahaya bagi tim-tim yang sedang bertanding. Yes, betul loh. Dan kalau misalkan kita lihat dari arah restore dan juga di area lainnya, terjadi penumpukan antara dua tim yang berbeda, yaitu antara tim Aceh dan juga tim Sumatera Utara. Saling bertumpukan satu sama lain, belum ada pick off yang dilakukan, hanya berusaha untuk mengamati pergerakan aja satu sama lain di area bagian Impala. Betul, di mana mereka kali ini cukup tersebar juga ke beberapa titik yang berbeda. Tapi lihat dari tim Aceh, tampaknya mereka juga sudah mengunci lawannya satu dekat dengan area mereka. Cuma baik lagi, mereka juga perlu berwaspada jangan sampai knock out dan malah jadi titik lemah dalam pertahanan mereka. Dari tim Aceh kali ini masih coba untuk melakukan pengamatan ke sekitar area mereka untuk coba menemukan letak dari lawannya. Tapi dari tim lawan mereka dari Aceh tampaknya sudah menemukan dan sudah melakukan spray down ke arah lawannya kali ini. Yes, baku tembak terlebih dahulu dibuka oleh tim Aceh di mana Khalil menggunakan AKM-nya berusaha untuk mendapatkan satu buah knockdown, tapi tim dari Sumatera Utara berhasil bisa menutup angle shoot-nya dari vision seorang Khalil. Ya, kita bakal nyanyi Khalil dan kawan-kawan juga perlu berwaspada. Jangan sampai overpick, jangan sampai mereka ke take down juga. Karena baik ini baru awal game, bahaya kalau mereka sampai dipulangkan karena lobby padahal masih awal-awal. Yes, dan benar aja akan langsung dipush begitu aja oleh 3 player sekaligus. Bahkan dari tim Sumatera Utara akan berusaha untuk mencari letak satu player yang tadi terlebih dahulu membuka tembakannya ke arah tim Sumatera Utara. Kenzo menggunakan Uzinya akan berusaha untuk mencari celah untuk bisa men-take down satu player yang berusaha untuk mengganggu keberadaan. Tapi lihat ada backup juga di bagian kiri di mana Ray udah siap sedia berada di bagian satu buah compound. Ya, kita bakal lihat Sumatera Utara masih bertahan juga di balik rumah mereka, di mana kita bakal lihat seorang Khalil masih bertahan juga di atas, sudah mengokang bom akan melempar ke bagian bawah. Sumatera Utara mendengar ada kokangan bom langsung menyebar juga, tidak mau masuk ke dalam area yang akan dituju oleh seorang Khalil. Kita bakal lihat ini rush pun mulai dilakukan dari tim Sumatera Utara, sudah mulai mengambil senjata jarak dekat dan sudah mulai mengokang bom untuk lempar ke lantai 2. Yes, betul. Step yang begitu ramai udah mulai terdengar, tapi itu dari Khalil berhasil bisa ditendang, tapi hati-hati ada backup fire tentunya dari arah tim Aceh. Tapi untungnya Farel dengan waktu yang tepat berhasil bisa menutup angle shoot dan bahkan kali kita bisa lihat langsung dipulangkan begitu aja karena lebih berarti satu elimination point berhasil bisa diamankan oleh tim Sumatera Utara. Betul, kita bakal juga dari tim Sumatera Utara masih bertahan di bagian area mereka, sedangkan dari tim Aceh sekarang harus sedikit tarik mundur setelah kehilangan satu player mereka. Agung dan kawan-kawan sudah mulai menyatu juga dalam upaya untuk memperkecil kemungkinan mereka knock out ketika sedang melakukan split. Dari Eko sudah mulai ke belakang juga, sudah mulai coba untuk tarik dari fight tersebut dan mungkin mencari kendaraan untuk menghindari dan rotasi ke lokasi selanjutnya. Yes, betul. Dan nampaknya dari arah tim Aceh akan berusaha untuk disengage aja terhadap fight dari arah tim yang tadi berhasil bisa mendapatkan satu confirm elimination terhadap timnya. Dan Rifki nampaknya bersama dengan rekan satu tim dari tim Aceh, mereka juga masih belum mempunyai vehicle sama sekali. Ini menjadi sebuah kerugian lagi, apalagi jaraknya lihat 1,7 km yang harus ditempuh oleh tim Aceh menuju ke arah circle selanjutnya.
Betul, tapi kita bakal lihat juga dari tim Aceh ya, Rifkin kawan-kawan selamat juga keluar dari pertempuran tersebut meskipun sudah kehilangan satu member mereka tapi bisa untuk kali ini melanjutkan pertandingan dengan 3 member lainnya. Ntar kita lihat kali ini di total player yang masih alive masih ada 62 player yang berarti baru 2 orang dipulangkan ke arah lobby. Ya, betul banget. Dan untuk jumlah timnya masih utuh dengan 16 tim. Tapi sementara itu kita lihat ada tim yang saling bertatap-tatapan, saling berdiam diri satu sama lain. Tapi ada lempar granat. Untungnya Rahman masih belum mengenai beberapa lemparan granat yang dilantarkan dari arah tim NTT. Tapi sementara itu kita bisa lihat dari Rahman cukup low HP-nya di sana akan langsung di-push oleh tim NTT yaitu dari seorang Brandly. Ya, kita bakal lihat seorang Brandly ini bakal coba bertahan di balik rumah dewa. Lemparan bom mulai dikokangkan juga untuk menuju ke arah Alvin. Tapi Alvin sudah mulai minta backup dari anggota Sumsel lainnya. Dari NTT kan ini bakal coba untuk putar posisi mereka. Coba untuk men-take down Alvin yang sedang menghadang pergerakan mereka. Yes, betul. Timothy juga harus bisa menghalau pergerakan dari seorang Alvin seorang diri dengan 1v1 situation. Tapi di arah bagian gudang lainnya lihat ada pergerakan dari Brandly yang nampaknya terdeteksi dari angle seorang Alvin. Tapi spray down menggunakan UMP-nya masih belum connect. Tapi justru malah spray down UMP dari seorang Timothy yang terlebih dahulu connect berhasil bisa mendapatkan satu buah knockdown ke arah tim Sumsel. Ya, kita bakal Brandly bakal melakukan secure point ke arah Rahman. Menyisakan 3 lawan lagi dari Timothy masih bertahan juga di balik rumah dewanya. Tidak mau menumbangkan lawannya secara terbuka. Tapi Brandly terkena bom. Membuat kondisi sekarang imbang kembali untuk NTT dan juga Sumsel. Yes, betul banget. Dan satu player dari arah tim Sumsel berusaha untuk naik ke arah bagian level 2 dan turun lagi ke bagian level 1-nya membuat mengecoh pergerakan dari arah Timothy. Di mana Timothy berusaha untuk memberikan beberapa suppressive fire lagi menggunakan UMP-nya terlihat begitu jelas dari Dopik Tipers. Berhasil bisa diamankan oleh seorang Timothy, total 2 knockdown dan juga 2 confirm kill harusnya berhasil bisa diamankan oleh seorang Timothy. Kesan Timothy kembali men-secure point tambahan tapi Brandly tampaknya tidak bisa diselamatkan dalam waktu dekat karena dikunci oleh tim Sumsel. Tapi tampaknya dari tim NTT sudah memberanikan diri untuk keluar dari pertahanan mereka menyelamatkan Brandly dan tepat hampir sebelum dia tumbang diselamatkan kali ini. Itu bakal tim juga dari tim Sumsel tampaknya tidak akan membiarkan tim NTT bergerak dengan bebas karena mereka terus mengambil bagian low ground-nya. Yes, betul banget. Dan juga nampaknya dari arah Timothy haus akan point elimination dan nampaknya step yang dibuat dari arah tim Sumsel udah semakin terdengar dengan sangat begitu jelas oleh Timothy. Sementara Timothy membuka dengan kali 3 menggunakan SKS yang berusaha untuk memberikan beberapa tappingan damage tentunya karena tim Sumsel yang berusaha untuk disapu bersih semua playernya dari arah tim NTT. Betul, Timothy masih berputar-putar mencari lawannya ada di mana. Lemparan stun grenade pun dikokang dilempar dan coba untuk membuat lawannya panik kali ini. Timothy masih coba muter juga tapi belum tahu di mana letak persis dari pemain Sumsel kali ini bertahan. Tapi tampaknya pemain Sumsel pun akhirnya pisah ke beberapa angle yang berbeda. Dan sekarang kita bakal lihat dari Timothy dan kawan-kawan masih coba-coba untuk mencari di mana dia ngumpet nih. Ya, betul banget. Hoidir masih berusaha untuk nge-lock angle ke arah bagian Brokungkul tapi terlihat pergerakan begitu jelas dibuat oleh seorang Sakul. Tapi Sakul lihat udah cukup low juga HP yang dibuat dari tim Sumatera Selatan tapi double pick dilakukan dan itu udah backup yang sangat cepat ditunjukkan oleh tim NTT. 1 knockdown lagi menyisakan last man standing untuk tim Sumatera Selatan. Yap, dari Sakul berhasil menumbangkan lawannya dan trading yang baik dilakukan oleh tim NTT. Andaikan mereka kehilangan 2 itu baru mungkin jadi PR yang berat bagi tim NTT. Tapi so far so good, kali ini mereka sudah saling menyelamatkan dan bahkan Sakul sudah men-secure point tambahan. Sumsel dalam PR yang cukup berat kali ini ya, karena tinggal menyisakan Avandi seorang diri. Tapi Avandi dengan dia kali ini kabur dan meninggalkan pertempuran, dia bisa menyelamatkan placement point timnya andaikan bisa survive sampai akhir. Yes, betul banget. Dan untungnya tadi split position dilakukan oleh tim Sumatera Selatan di mana satu player memisahkan dirinya terlebih dahulu. Di mana satu player lainnya itu tadi seorang Hoidir berusaha untuk menahan pergerakan dari tim NTT yang dari tadi berusaha untuk mendapatkan satu lebih satu confirm elimination ke arah tim Sumatera Selatan. Avandi udah mulai touchdown ke dalam satu buah scrappingan compound berusaha untuk mendapatkan lootingan tambahan karena kita bisa lihat dari segi resource-nya, healingannya masih kurang banget untuk bisa mendukung posisi dari arah Avandi. Betul, kita bakal bergeser kali ini menuju ke arah Hacienda del Patron. Di mana kita bakal NTB dan juga tim Jambi cukup berdekatan setelah rotasi yang dilakukan oleh tim Jambi. Jadi dari Farhan dan kawan-kawan sudah mengambil beberapa kendaraan, merotasi jarak jauh dan sedang menuju ke zona kita yang selanjutnya. Di mana kita bakal dari Gorontalo pun mulai terpantau Rivaldi dan kawan-kawan, tapi belum sampai perang dengan tim Jambi yang ada tepat depan mereka. Ya, betul, dan kita bisa lihat dari Rivaldi cukup low HP yang dia miliki saat ini, apalagi harus bisa menahan damage dari sakitnya full zone di circle kita kedua dan mereka untungnya dekat ke dalam circle selanjutnya tapi tidak sampai di situ aja karena kita bisa lihat dari arah tim Gorontalo. Taufik tadi berusaha untuk memberikan beberapa suppressive fire tentunya ke arah rotasi tim yang terspot posisinya dari arah tim Gorontalo. Betul, Rivaldi dalam nyawa yang cukup low kali ini harus melakukan healing tapi bakal langsung front shoot ke
ke arah Zidane dari tim Jambi, tapi sayang sekali belum mengenai targetnya secara utuh. Kita bakal lihat dari tim Gorontalo dan juga Jambi tampaknya terus beradu tembak di area-area zone kali ini. Tapi tampaknya zona selanjutnya juga mental jauh dari arah mereka. Mereka perlu rotasi kembali dan sekarang dari Gorontalo Rivaldi tidak memiliki healing sama sekali. Yes, betul banget. Dan kita bergeser ke arah tim lainnya di mana ada dua tim yang saling berhadapan satu sama lain antara tim DKI Jakarta dan juga tim Kalimantan Barat, di mana Cahyo dan juga satu player lainnya berusaha untuk memberikan beberapa suppressing fire ke arah tim DKI Jakarta, tapi masih ada beberapa high ground dan juga lower ground yang bisa menjadi tempat persembunyian untuk kedua tim. Betul. Di sini dari Kalbar juga masih bermain dengan cukup sabar, melakukan tapping-tapping saja terhadap tim DKI Jakarta. Tapi dari Jakarta, dia terburu-buru untuk melakukan fight karena area masih cukup luas dan kalaupun knock akan cukup sulit untuk melakukan rush ke arah lawannya. Ya betul banget, hanya berusaha untuk memanteki aja keberadaan dari kedua tim yang berbeda, berusaha untuk ngelock angle satu sama lain, tapi kita bisa lihat dari arah Rudy berusaha untuk mendapatkan fish yang lebih luas lagi, nampaknya berusaha untuk repositioning dengan menggunakan satu buah vehicle, tapi nyatanya enggak, akan coba diamankan sedikit lagi vehicle yang dipunyain oleh tim Kalimantan Barat nampaknya. Oh, tapi lihat Cahyo bakal menahan pergerakan dari tim Jakarta dengan ada di lini depan bagi tim Kalbar, tapi dari Cahyo tertumbangkan, belum ada trading dilakukan, malah seorang Rudy tertumbangkan juga oleh Bagas. Kali ini kita bakal lihat dari tim Jakarta sudah menumbangkan dua pemain dari tim Kalbar dan akan melaksanakan rush terhadap posisi tim Kalbar. Kalbar dalam bahaya karena sekarang kondisinya 4 lawan 2. Dapatkah dari Kalbar menahan gempuran serangan dari tim Jakarta? Yes, betul, dan nampaknya inisiasi revive akan langsung dilangsungkan oleh tim Kalimantan Barat, tapi ada lemparan granat yang begitu jauh dilontarkan dari arah Bagas berusaha untuk mendapatkan satu buah knockdown lagi, tapi kita bisa lihat set up push yang dilakukan oleh tim DKI Jakarta berusaha untuk nge-flank ke bagian terkiri, akan coba nge-lock angle ke arah dua player dari tim Kalimantan Barat. Gila, udah boleh terlihat terakhir terus spot posisinya, tapi Spreader menggunakan M4 dari seorang Bagus belum bisa knockdown-kan, tapi ada player yang bermain dari compound dan juga player yang memakan bagian lower ground-nya. Betul, kita bakal lihat juga dari tim Jakarta. Bagus sudah mulai masuk dalam rumah area pertahanan dari tim Kalbar, tapi Kalbar tampaknya memisah kedua angle yang berbeda, di mana kita bakal lihat seorang Rudy bertahan di bagian lantai 2, lemparan bom ke bawah tepat di dekat area seorang Bagus. Kali ini akan meledak tapi tidak menumbangkan Bagus dari Jakarta. Jakarta kali ini masih bertahan dengan 4 anggota. Mereka punya jumlah anggota yang mengungguli tim Kalbar untuk sementara waktu ini. Jason akan masuk dalam rumah dan menemukan seorang Rudy yang bertahan di area kamar kali ini. Yes, dan seharusnya Kalbar menyisakan satu play terakhirnya untuk saat ini, dan akan coba dicari lagi pergerakan oleh tim DKI Jakarta. Kita bisa lihat Eksa akan berusaha untuk keluar ke area compound lainnya, berusaha untuk mencari pergerakan, berusaha untuk mendeteksi satu player tidak terlihat, dan bahkan lihat split yang dilakukan oleh tim DKI Jakarta berusaha untuk mensapu bersih semua player dari arah Kalimantan Barat. Betul, dan nampak kita bakal lihat dari Jakarta sudah mengantongi 3 poin eliminasi dan sekarang bergantian tempat dengan tim Kalbar. Mereka bakal berhadapan dengan tim lain yang mengisi kekosongan area dan sekarang dengan zona pindah di antara El Pozo dan juga Ladrilera. Sekarang tim Jakarta harus berpindah posisi kembali. Yes, betul, tapi kita bisa lihat juga dari arah elimination phase nih, ada tim Jambi yang berhasil bisa mendapatkan satu knockdown ke arah tim lainnya. Sementara itu kita bisa lihat Kalimantan Barat juga posisinya cukup bahaya karena di depan mereka juga ada tim Sumatera Utara yang tadinya menempati posisi yang sedari dulu ditempatin oleh tim DKI Jakarta. Betul, kita bakal lihat sementara waktu dari tim DKI Jakarta tampaknya tidak terlalu terburu-buru dengan zona yang bergeraknya cukup lambat. Mereka bakal bermain step by step saja dan tidak terburu-buru masuk ke area zona. Tapi kita bakal lihat juga dari Jambi tampaknya bakal fight dengan tim Gorontalo, di mana Taufik ada di bagian low ground bakal harus berhadapan dengan tim Jambi. Kali ini kita bakal lihat dari Gorontalo tampaknya masih mengungguli jumlah anggota dari Jambi. Lemparan bom kiri dan kanan kali ini membuat seorang Reza tidak bisa banyak bergerak dan harus bertahan di balik batu. Wow, 4 player bisa untuk nge-lock angle-nya ke arah Reza, tapi itu dia satu tapping yang berhasil bisa mendapatkan satu buah knockdown karena tim Jambi, di mana Reza akhirnya tertumbang dan akan di-follow up juga pergerakan dengan adanya seorang Farhan yang terus memberikan beberapa backup fire. Nampaknya karena tim Gorontalo terlihat begitu jelas pergerakannya. Andri menjadi target seorang Farhan, tapi spray down-nya belum mampu menemukan satu player dari arah tim Gorontalo. Betul, kita bakal lihat ini seorang Farhan juga masih bertahan di balik gundukannya. Zidane mulai maju dan coba menemukan posisi daripada tim Gorontalo, tapi belum bisa men-take down Taufik yang terus mempressure dia kali ini. Tapi di lain sisi kita bakal lihat dari NTB dan NTT juga kembali fight di game kita yang ketiga kali ini. Yes, betul, Taufik tadi menjaga bagian high ground, sementara lower ground yang akan coba diisi oleh seorang Zidane dengan berbekal Yuzi-nya berusaha untuk mendapatkan satu buah confirm. Tapi kita bisa lihat dari arah Jambi berhasil bisa mendapatkan satu buah knockdown. Trading terjadi di antara kedua tim yang berbeda, antara Gorontalo dan juga Jambi. Yap, dan kita bakal lihat juga dari tim Jambi ya. Mereka bakal sedikit narik mundur, di mana dari Reza bakal coba untuk diselamatkan, tapi tampaknya kita bakal lihat fight kembali dilakukan oleh Jambi dan juga dari Gorontalo. Tapi kita bakal lihat dari Gorontalo one by one mulai ke pick off dan Jambi mulai mengungguli jumlah total player kali ini. Ya, betul, tapi nampaknya Andri berusaha untuk mengokang satu buah utility, tapi nampaknya cancel pergerakannya, dan itu dia prodding dilakukan oleh seorang Andri, dan itu yang terjadi. Cukup low HP dari seorang Andri, akhirnya
bisa disapu bersih oleh tim Jambi, di mana Yudi menjadi player yang berhasil bisa mendapatkan last man standing tadi dari arah tim yang ditargetkan oleh tim Jambi. Yap, dan kita bakal lihat dari Jambi tampaknya masih selamat juga dengan 4 anggota mereka. 5 poin eliminasi dikantongi, 14 tim tersisa di menit 15 kali ini dengan 44 player yang masih bertahan. Kita bakal lihat ini masuk ke zona keempat. Ini biasa zona tempur, di mana semua tim akan berdekatan. Tapi kalau kita sekarang di feed kita, tampaknya Exa tertumbangkan. Tapi Jason bisa juga mendapatkan target dia Eko yang ditumbangkan kali ini. Dan zona kembali mental ke arah kiri. Ya, sana pakai DKI Jakarta sedang fight dengan tim Aceh. Sementara itu ada pergerakan yang dimata-matai oleh tim NTT, di mana mewaspadai pergerakan dari arah tim Riau yang masih berusaha untuk mengamankan satu buah compound yang berada tepat di lower ground yang dikuasain oleh tim yang dijaga terus-terusan oleh tim NTT. Betul, kita bakal melihat cukup banyak fight yang terjadi mengingat zona pental ketempatan cukup ekstrim membuat tim-tim lain harus rotasi jarak jauh. Tapi Jason juga ada tumbangan ke ini dan kita bakal lihat dari tim Jakarta mungkin hanya menyisakan 3-2 pemain mereka. Tapi dari Brandly bakal coba untuk mengeker tembakannya ke arah seorang Arya dari tim Riau dan tidak bisa bergerak keluar dari area rumahnya. Sekarang kita bakal pindah kali ini ke arah Sumatera Utara, di mana kita bakal lihat pertempuran kembali oleh Jakarta dan juga Sumatera Utara. Nexa menumbangkan lawannya menggunakan Uzi kali ini mendapatkan poin eliminasi ke-10 bagi tim Jakarta. 10 total elimination point berhasil bisa didapatkan oleh tim DKI Jakarta di circle kita yang keempat. Tapi mereka juga masih butuh PR untuk bisa masuk ke dalam circle selanjutnya sejauh 300 meter. Sementara itu kita bisa lihat ada tim Bengkulu yang coba di-cut rotasinya oleh tim Jambi. Kita bisa lihat ada satu buah shake kecil yang coba diamankan terlebih dahulu oleh tim Bengkulu. Betul, tapi kita bakal lihat dari Jambi tampaknya sudah menyebar juga ke 3 titik yang berbeda, mulai melingkari shake yang diisi oleh tim Bengkulu. Di mana kita bakal lihat dari Rian di sisi belakang mulai coba untuk menemukan tempat-tempat yang bisa membuka pandangan bagi timnya. Jambi juga perlu berpikir cepat karena zona mulai mendempet ke arah mereka dan memaksa mereka terkena damage yang cukup besar. Tapi dari tim Bengkulu tampaknya sudah menjemput juga dari Raihan dan akan coba untuk kabur, tarik mundur ke tempat yang lebih strategis untuk berperang. Yes, betul. Bengkulu merasa nggak cocok fight yang dilakukan untuk di circle-circle saat ini karena mereka juga nggak masuk dalam circle selanjutnya. Dan sementara kita bisa lihat dari arah Bengkulu udah ada 3 vehicle yang diamankan dan akan berotasi lagi untuk bisa menusuk lagi ke arah bagian center circle. Dan kita bisa lihat dari arah bagian minimap, ternyata Rian posisinya terspot begitu aja oleh tim-tim lain yang dari tadi mengawasi pergerakan dari arah tim Bengkulu. Ya, kita bakal tanya pergerakan dari tim Bengkulu juga, di mana mereka masih menyisakan 4 member mereka bakal sedikit beradu tembak dengan tim di jarak jauh mereka. Tapi di bawah mereka juga ada tim yang sudah melakukan setup dan sekarang kita bakal melihat zona keempat, OTW zona 5 harusnya mayoritas tim akan bertempur dan memperebutkan space-space yang masih tersedia. Ya, yang tadi ada 3 vehicle yang bisa diamankan oleh tim Bengkulu, tapi sekarang menyisakan 2 vehicle aja karena 1 vehicle-nya udah terbakar dan udah tidak bisa dipaksakan lagi untuk bisa dilanjutkan rotasi. Sementara itu Kalteng berhasil bisa mendapatkan 1 buah knockdown tadi di arah bagian L Division Feed ke arah tim Jambi. Betul, kita bakal juga tampak dari Kalteng memisahkan 2 angle berbeda. NTB ada di tepat di luar mereka di area POM. Dan kan Riau, splitnya lumayan jauh nih antara Arya dan teman-teman lainnya. Ya, betul banget. Splitnya cukup jauh di mana Arya harus bisa menahan angle ke arah tim Kalteng seorang diri. Sementara itu dari Rizali akhirnya berusaha untuk regroup ataupun repositioning untuk bisa nge-follow pergerakan dari rekan satu timnya itu dari arah tim Kalteng. Betul, dari Rio masih bertahan juga. NTB tinggal menyisakan 2 member mereka, tapi tampak ada seorang Teguh juga menemukan posisi dari lawan-lawannya. Zona pun tampaknya mendonat dan sekarang sudah mulai menutup, membuat arena pertempuran semakin kecil lagi. Teguh ada di antara Zidan dan juga Farhan, membuat dia sedikit sulit untuk bergerak kemanapun. Ya, betul banget, apalagi ada lemparan Yud dan juga coba dimatahkan. Nah, itu dia Teguh, posisinya terlihat, kakinya terlihat begitu jelas dengan mengambil 1 buah angle, tapi justru malah Zidan berhasil bisa take down dari arah angle yang lainnya. Sementara itu Farhan juga udah mulai terkikis abis HP-nya, menyisakan 1/4 HP tersisa, tapi Farhan mampukah bertahan di tengah suppressing fire dari tim-tim lain berusaha untuk nge-spot posisi dari arah tim Jambi. Betul, Farhan masih bertahan juga dengan nyawa yang cukup sekarat, tapi tidak sampai ke take down di lain sisi. Kita bakal lihat dari Bengkulu kehilangan 1 member mereka untuk sementara waktu ini. Zidan bentar lagi akan termakan oleh sakitnya Blue Zone dan zona pun pindah ke lokasi yang cukup jauh. Tapi dari high ground, Febri menumbangkan seorang Kevin dan ditumbangkan dan dipulangkan langsung ke arah lobby. Meskipun cukup banyak player yang bertumbangan, tapi tim masih utuh di angka 12 untuk beberapa menit terakhir ini. Ya, dan untuk saat ini tidak sedikit tim-tim yang kesulitan untuk bisa survive karena mereka yang mengamankan bagian open field itu cukup terbuka visionnya oleh tim-tim lain. Bahkan
tidak terdeteksi ataupun tim-tim lain berada di bagian blind spot yang tidak diawasin pergerakannya oleh tim-tim yang berhasil bisa ditumbangkan player. Sementara itu kita bergeser ke arah tim Kalimantan Barat di mana Andika berusaha untuk scouting ke arah compound depan di mana ada tim Riau yang berhasil terlebih dahulu mengamankan satu buah compound di bagian circle. Sementara itu kita bisa lihat dari arah tim NTB, Rio tadi berusaha untuk revive tapi nampaknya terlalu terbuka dari segi angle, apalagi nggak ada setup utility yang akan dilontarkan oleh tim NTB. Betul, kita bakal juga dari NTB bakal coba untuk gocek-gocek peluru panas lawan bahkan sampai mengikis jumlah nyawa dia dengan lari ke arah blue zone. Tapi ini riskan banget karena lihat nyawa dia berkurang dengan sangat-sangat cepat dan Rio harus menemukan solusi bagaimana dia bisa masuk ke dalam zona. Dia nggak punya first aid, dia hanya punya bandage yang berarti nyawa yang dia dapat pulihkan sangat sedikit dan dalam waktu yang cukup lama. Yes, betul. Terlalu berani pergerakan yang dibangun oleh tim NTB di mana Rio kita bisa lihat udah cukup low di sana SP-nya, apalagi kendaraannya akan jadi cut rotasi oleh tim-tim yang berada di bagian high ground di mana Jabar juga memiliki vision lebih enak di mana Brandly akhirnya terpick up posisinya terbuka begitu jelas dari angle seorang Febri dan akan dijadi yang kedua kali di mana Timothy terus spot posisi dan akan coba ditumbangkan kembali oleh tim Jabar. Betul, dari Jabar Febri masih bertahan juga di bagian high ground. Tampaknya dari Jabar punya posisi yang paling enak, di mana tim-tim lain harus bertempur menemukan posisi yang enak. Dari tim Jabar tinggal menunggu tim-tim lain masuk ke area mereka karena tidak ada tim yang bisa naik ke atas bukit ini lagi. Ya betul, dan kita bisa lihat dari arah Febri begitu luas angle yang dia punya dan juga dikuasai, dan juga ada high ground control ditambah, dan kita bisa lihat dari arah Timothy yang tadi dikuasain juga bisa di lock juga posisi dari arah seorang Febri masih bisa menyembunyikan dirinya di balik beberapa terrain yang ada di bagian Miramar. Betul, jadi kita bakal lihat pergerakan seorang Febri masih terus membuka pandangannya kiri kanan memastikan di mana letak lawannya. Tapi dari tim Jakarta tampaknya mereka nggak punya waktu banyak untuk bertahan karena mereka terus digempuri peluru-peluru panas dari berbagai tim. Tembakan kiri, tembakan kanan terus melaju ke arah mereka dan Exa tertumbangkan kembali. Cover mereka hanya asap dan juga ada kendaraan, sedangkan Blue Zone terus mendekat ke arah mereka. Ya sebetulnya, apalagi Exa kalau dipulangkan begitu aja ke arah lobby menyisakan 2 player terakhir untuk tim DKI Jakarta. Sementara kita bisa lihat Rio yang tadi terhimpit posisinya masih bisa survive, tapi tidak sampai di situ. PR juga masih dimiliki cukup banyak, tapi Basgas dari tim DKI Jakarta kembali terpick up lagi, berarti menyisakan last man standing untuk tim DKI Jakarta. Betul, kita bakal lihat Bagas pun dipulangkan ke arah lobby. Bagus juga menyusul dan tampaknya dari tim Jakarta pulang di posisi ke-7 pada ronde kali ini. Ya betul, dan Rio juga last man standing untuk tim NTB berhasil bisa dipulangkan untuk di urutan ke-6, sementara itu 5 tim tersisa dengan 16 player yang masih alive. Betul, dari Bali kali ini tampaknya kembali menunjukkan konsistensi mereka masuk ke top 5 dengan 3 eliminasi. Ini harusnya membuat mereka cukup kokoh mempertahankan posisi mereka di top 7 kali ini. Yes betul, dan kita bisa lihat dari POV seorang Johannes lagi berusaha untuk mengangkat rotasi dari tim-tim yang berusaha sedari tadi masuk dalam circle selanjutnya, tapi Jabar lagi dan lagi memiliki high ground advantage yang membuka vision begitu luas di mana Darwin terspot posisi dan berhasil bisa di knock out dengan sempurna oleh tim Jabar, dan Rangga akan segera melakukan elimination point ke arah tim Bali. Ya, kita bakal juga dari Jabar. Tampaknya harus keluar dari pertahanan mereka, turun ke bawah dan akan dipantau oleh cukup banyak tim. Tapi di lain sisi dari Jabar bakal coba untuk menambah poin-poin tambahan lagi menjadi 7 eliminasi poin sementara waktu ini. Tapi dari tim Jabar tampaknya mereka harus keluar dari tempat yang benar-benar enak dan sekarang menuju ke arena pertempuran bersama dengan semua tim lainnya. Yes, betul banget, dan bahkan Jabar Edward juga dari high ground advantage-nya berhasil bisa ditumbangkan juga oleh tim-tim lain yang memiliki angle begitu luas untuk bisa melihat keberadaan ke arah tim Jabar. Sementara itu kita bisa lihat ada pergerakan dibangun dari arah tim nomor 12, dan sementara itu dari arah NTT Lizikri akan berusaha untuk mencari angle yang lebih luas lagi untuk bisa mengamankan posisinya, masih mengamankan bagian high ground yang sama. Sementara itu Bengkulu Fatihan nampaknya juga tersulitan posisinya karena dia masih berusaha untuk effort yang lebih lagi untuk bisa menyelamatkan posisi, apalagi di bagian belakangnya masih ada tim Maluku yang tersisa. Betul, 5 tim tersisa, 13 masih alive, tapi kalau kita lihat sekarang mayoritas tim hanya menyisakan 3 member. Tapi dari semua tim ini tampaknya dari tim Maluku punya rumah yang enak banget sih. Tinggal coba untuk membuka vision ke arah depan dan coba menahan gempuran dari tim-tim lain. Tapi tampaknya dari NTT sudah maju ke depan dan sedang mengincar rumah tersebut. Karena memang begitu enak. Tengah-tengah zona ini open field banget. Sehingga dari yang gue lihat harusnya nggak ada tim yang pengen masuk terlebih dahulu ke arah tengah. Kecuali mereka punya mobil dan mau melakukan porting. Ya betul, karena kalau misalkan circle yang mantul ke arah bagian komponen yang dikuasai oleh tim Maluku, ini akan menyulitkan untuk tim-tim yang terlebih dahulu mengamankan bagian high ground. Ada Jabar, ada NTT, dan juga ada Bengkulu. Sementara kita bisa lihat dari arah bagian lower ground ada tim Bali, di mana Johannes masih bisa bersembunyi di balik satu buah natural obstacle dan juga satu buah fortingan vehicle-nya untuk bisa menutup vision dari berbagai arah yang berbeda.
Betul, dari Bali kalian masih coba tuh bertahan, meningkatkan placement point mereka, coba mempertahankan posisi mereka di top 7 di overall standing kita. Sedangkan dari Jabar dengan posisi yang cukup high ground bisa membuka vision mereka dengan cukup luas. Johannes terus dilemparin utility tapi nggak bisa sampai tumbang. Sedangkan dari Maluku bakal coba nembak ke semua sisi di mana Rian tertumbangkan kali ini dan Jabar tampaknya yang melakukan secure point terhadap Rian. Yes, betul, dan Zaki juga udah mulai di lock angle-nya dari arah seorang tangga. Tapping mereka saat AL-nya belum mampu bisa menumbangkan satu player tadi dari arah tim Maluku yang di lock posisinya oleh tim Jabar. Betul, kita bakal lihat dari seorang Edward tertumbangkan juga dan harus diselamatkan secepatnya oleh seorang Febri. 9 eliminasi poin dikantongi, top 5 masih diambil oleh tim Jabar. Maluku masih bertahan di dalam rumah mereka di mana Haris terkena peluru panas dari seorang Rangga tapi tidak sampai ditumbangkan. Rangga masih bertahan juga. Johannes terpaksa nggak bisa bergerak kemanapun dan mungkin hanya bisa berharap tim-tim lain tumbang sebelum dia tumbang. Yes, betul, dan circle-nya kita bisa lihat ini menguasai karena compound yang dikuasain oleh tim Maluku, dan sementara Maluku lagi berhasil mendapatkan satu demi satu confirm elimination ke arah tim NTT, dan kita bisa lihat Bengkulu Fatihah last man standing yang masih begitu nyaman berada di balik satu buah compound, sementara Dubaldi Yohanes juga terspot posisinya akhirnya dari Jabar berhasil bisa mendapatkan last man standing tadi dari arah tim Bali. Betul, kita bakal lihat juga dari tim NTT bakal coba untuk menyebar juga di mana dari tim Maluku lagi coba untuk memperkokohkan kembali defense mereka menghadapi tim-tim lain yang pastinya akan menggempur kompon perumahan mereka. Dari Rifki masih bertahan tapi dari seorang Lee Zikri tampaknya harus tertumbangkan juga oleh tim NTT dan tinggal menyisakan Timothy di sisi belakang. Jabar lihat Edward langsung menerobos pasir area depan dia dan langsung coba mengambil low ground tepat depan tim Maluku, tapi Timothy memberikan covering fire di belakang. Timothy pun termakan oleh Saketa Blue Zone kali ini akan bertahan tampaknya tidak. Dia bakal pulang dan menyisakan dua tim, Jabar melawan Maluku. Yes, betul, dan sementara kita bisa lihat dari arah pergerakan tim Maluku di mana Haris akan semakin terdepan untuk bisa mencegah pergerakan yang dilakukan oleh tim Jabar. Ribet terbuka begitu jelas, Rangga posisinya terspot dan Spreadan menggunakan effort dari seorang Haris, connect semua peluru dan bahkan Edward juga akan diburu pergerakannya oleh tim Maluku di mana Haris melontarkan satu buah lemparan utility dan akan connect ke arah tim Edward, tapi ternyata masih terhalau dengan satu buah fortingan vehicle yang di setup oleh tim Jabar. Oh, dari pangkat Febri harus bertahan juga di melawan tim Maluku yang tidak perlu banyak bergerak. Ada dalam rumah mereka, punya cover yang sangat memadai, tapi Maluku juga perlu berhati-hati, nggak boleh sampai tertangkap oleh tim Jabar atau kondisi yang akan imbang 2 lawan 2. Rifki masih bertahan di balik kotak dan juga satu kendaraan dia coba untuk membuka vision tapi asapnya begitu tebal membuat tim Maluku sulit menemukan posisi dari tim Jabar yang ada di bagian lower ground. Ya, setup smoke terlebih dahulu ke arah bagian kiri dari seorang Haris untuk bisa menghalau angle-nya ke bagian kiri. Sementara itu kita bisa lihat dua player dari Jabar cukup terlock posisinya berada di bagian lower ground, akan coba terus hujani peluru dari arah tim Maluku. Sementara itu kita bisa lihat dari seorang Fahri cukup low HP-nya dan akan berusaha untuk memberikan beberapa heal. Sementara itu kita bisa lihat dari arah tim Maluku mereka split position menjadi 3 angle yang berbeda untuk bisa di lock dari arah yang berbeda juga. Betul, asap yang dilempar oleh tim Jabar dan juga Maluku sudah mulai habis juga yang membuat pandangan kedua tim ini cukup terbuka. Tapi dengan tim Jabar punya posisi low ground, zona tampaknya ke arah mereka membuat tim Maluku mau nge-march maju ke depan dan coba bertempur secara langsung dengan tim Jabar. Ya, sedangkan posisinya 3 melawan 2 antara Maluku dan juga Jabar. Sementara itu Febri masih berusaha untuk mengamati pergerakannya di balik satu buah fortingan vehicle ke arah tim Maluku. Febri masih berusaha untuk nge-lock angle-nya, berdiam diri saja, belum ada pergerakan ataupun inisiasi yang lebih agresif lagi akan coba dibangun. Dan sementara itu kita bisa lihat dari arah seorang Zaki akan berusaha untuk membangun inisiasi yang lebih agresif lagi untuk bisa nge-lock angle ke bagian terkiri dari arah angle tim Jabar. Betul, dari Edward dan juga Febri masih bertahan dengan cukup kokoh, tidak membiarkan tim Maluku menggerakkan bebas. Tapi dari Jaki dan juga Haris terus mencari celah dalam pertahanan tim Jabar. Dimana kita bakal Jaki sudah maju ke arah pohon, harus membuka badannya juga untuk coba menemukan dan membuat tim Jabar keluar dari pertahanan mereka. Jaki, Roni dari balik pohon, coba menemukan lokasi tepatnya Edward dan juga Febri bertahan di mana saja. Tapi tampaknya Febri yang ketahuan terlebih dahulu, Edward tertumbangkan membuat Febri keluar di pertahanan dia. 2 lawan 1, dapatkah Febri mengubah keadaan tapi tampaknya tidak bisa. Ini akan jadi winner chicken untuk region Maluku. Yes, betul banget, Maluku berhasil bisa mendapatkan winner chicken dinnernya untuk di game kit yang ketiga yaitu di Miramar. Betul, permainan rapi sekaligus juga zona yang mengarah ke kompon mereka membuat tim Maluku cukup nyaman untuk menguasai zona akhir. Tapi dari